Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Di sini aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabita Maya Samandani dari kelas 11 MIPA 2 dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Di sini saya akan membuat video mengenai perdagangan internasional dan juga kerjasama internasional demi melengkapi tugas pengayaan saya pada mata pelajaran ekonomi untuk Ibu Siti Sita Septianike SPD. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara lainnya. Nah, pada tahun 1776, Adam Smith dalam bukunya mengemukakan, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi suatu barang jika negara itu mampu menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, ini menerangkan nih bahwa perputaran akan terjadi di antara dua negara jika masing-masing negara mempunyai keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Nah, jika suatu negara dapat menghasilkan barang yang mempunyai keunggulan mutlak atau disebut absolute advantage dan mengimpor barang lain yang mempunyai kerugian mutlak atau absolute disadvantage. Nah, di sini contohnya adalah Indonesia mampu memproduksi kain sutra 100 meter per orang selama sebulan, sedangkan Jepang hanya mampu memproduksi 40 meter per orang selama sebulan. Nah, untuk produksi televisi, Indonesia hanya mampu memproduksi 25 unit per orang, sedangkan Jepang mampu memproduksi 80 unit per orang selama sebulan. Nah, ini ada terlihat perbedaannya. Dengan demikian, dalam teori ini, kamu bisa menyatakan jika Indonesia mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi kain sutra dan tidak mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi pesawat televisi. Sedangkan di Jepang mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi pesawat televisi dan mempunyai ketidakunggulan mutlak dalam memproduksi kain sutra. Oleh karena itu, teori ini menyarankan kalau Indonesia sebaiknya memproduksi kain sutra saja, sedangkan kebutuhan pesawat televisinya bisa diimpor dari Jepang. Nah, demikian pula dari Jepang sebaiknya memproduksi pesawat televisi saja, sedangkan kebutuhan kain sutra diimpor dari Indonesia. Dengan melakukan perdagangan internasional, Indonesia dan Jepang akan memperoleh manfaat berdasarkan dasar tukar dalam negeri. Selanjutnya, seorang pakar ekonomi politik Inggris, David Ricardo, membantah teori yang dikemukakan Adam Smith tadi. Ini menurut David Ricardo, pertukaran masih mungkin terjadi dan menguntungkan kedua negara walaupun satu negara mempunyai keunggulan mutlak dalam kedua jenis barang, sementara negara lain mempunyai ketidakunggulan mutlak terhadap kedua jenis barang tersebut. Nah, negara yang mempunyai keunggulan lebih besar pada suatu barang dibandingkan dengan barang lain, sedangkan negara lain mempunyai kelemahan yang lebih kecil pada suatu barang dibandingkan barang lain, itu yang disebut dengan keunggulan komparatif. Nah, pada saat ini contohnya Thailand mempunyai keunggulan mutlak untuk kedua jenis barang. Tetapi keunggulan mutlak terbesar adalah pada pesawat televisi yaitu 150 berbanding. Sedangkan Indonesia mempunyai kelemahan mutlak terhadap jenis barang tersebut, tetapi kelemahan mutlak terkecilnya terletak pada kain sutra. Dengan demikian, keunggulan komparatif Thailand yaitu terletak pada pesawat televisi, sedangkan Indonesia mempunyai keunggulan komparatif pada kain sutra. Nah, teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh Jasmine sebenarnya senada dengan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Hanya saja teorinya dikemukakan Jasmine menolak beberapa asumsi yang telah dikemukakan oleh David Ricardo. Antara lain yang pertama, perdagangan internasional dapat dilakukan oleh lebih dari dua negara. Nah, yang kedua, ada barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional bisa lebih dari dua jenis barang. Nah, yang ketiga, kemampuan kerja tidaklah sama antara seorang dengan yang lainnya. Nah, yang terakhir, ada kecepatan perkembangan teknologi antara negara yang satu dan dengan negara yang lainnya tidak sama. Nah, jadi kayak gitu untuk teori-teorinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat perdagangan internasional. Oke, selanjutnya ada manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama ada menaikkan devisa negara, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga ada mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor, yang keempat ada eksistensi tenaga kerja, yang kelima kita dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang keenam menjadi sumber penerimaan negara.
Nah, untuk faktor-faktor pendorong perdagangan internasional itu ada 5, yaitu adanya perbedaan harga, keanekaragaman kondisi geografis, yang ketiga ada penghematan biaya, yang keempat perbedaan selera, yang kelima ada perbedaan teknologi. Nah, biasanya kan beda-beda nih antar negara masing-masing. Nah, jadi kita akan mencari keuntungannya gimana sih biar kita bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penghambat, yaitu pertama ada negara tidak aman, yang kedua kebijakan ekonomi dari negaranya, yang ketiga ada kurs mata uang asing yang tidak stabil. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan perdagangan internasional itu adalah segala tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah untuk mempengaruhi arah komposisi serta bentuk kegiatan ekspor atau impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca perdagangan internasional. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya ini untuk menghindari dari pengaruh-pengaruh negara lain, terutama dalam pengaruh ekonomi, tentunya. Yang kedua, ada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ada melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga, mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Yang kelima, ada mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, di sini kebijakan perdagangan internasional itu ada banyak macam-macamnya. Yang pertama ada kebijakan tarif. Nah, tarif merupakan pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Biasanya itu ada biaya ekspor, ada biaya impor. Nah, semakin tinggi beban tarif yang dikenakan, akan semakin tinggi juga harga jual komoditas tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada kebijakan kuota, yaitu pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang masuk atau kuota impor dan barang yang keluar atau kuota ekspor. Yang ketiga ada larangan ekspor atau impor. Nah, larangan impor yaitu demi melindungi produsen di dalam negeri biar tidak melulu kita mendapatkan barang dari luar negeri yang akhirnya merusak industri dalam negeri. Nah, yang kedua ada larangan ekspor, melindungi konsumen di dalam negeri terutama jika kebutuhan barang di dalam negeri belum terpenuhi. Yang keempat, ada subsidi dan premi ekspor. Nah, subsidi, pemerintah dapat memberikan subsidi untuk keperluan ekspor. Nah, pengenaan bunga bank bersubsidi atas pinjaman modal kerja untuk berkeperluan ekspor. Harga jual ekspor pun akan menjadi lebih murah daripada harga jual di dalam negeri atau dumping. Nah, cara ini dianggap sebagai praktik perdagangan internasional yang tidak adil sehingga dilarang. Nah, premi ekspor ini merupakan pembayaran sejumlah uang tertentu oleh pemerintah kepada produsen atas ekspor yang dilakukannya. Secara otomatis, pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan pemberian keringanan pajak atas barang yang dijual dalam negeri. Nah, selanjutnya ada yang kelima itu devaluasi. Nah, terjadi jika nilai tukar atau kurs mata uang nasional secara resmi diturunkan terhadap valuta lain atau harga valuta asing dinaikkan. Oleh karena itu, impor barang atau jasa yang dihitung dalam mata uang rupiah menjadi lebih mahal. Nah, yang keenam ada diskriminasi harga, yaitu penetapan harga yang berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini dilakukan melalui pengenaan bea masuk atau import duties yang berbeda. Contohnya sesama negara anggota ASEAN menggunakan bea masuk atau untuk berbagai komoditas, sedangkan komoditas yang sama dari negara lain di luar ASEAN dikenakan bea masuk. Nah, pada akhir tahun 2015, negara-negara ASEAN sepakat memberlakukan AFTA atau ASEAN Free Trade Area bagi sesama negara anggota. Nah, yang ketujuh ada pengendalian devisa. Nah, jumlah devisa yang disediakan untuk barang impor itu pasti dijatah atau dibatasi ya. Importir yang hendak mengimpor barang tertentu harus mendapat izin dulu atau lisensi untuk kemudian diberi suatu jatah atau alokasi devisa. Untuk itu, semua devisa perlu dikuasai langsung oleh pemerintah pusat melalui bank sentral. Nah, yang kedelapan ada substitusi impor. Nah, produsen dalam negeri didorong untuk membuat sendiri barang-barang yang sampai sekarang masih diimpor dari luar negeri. Nah, untuk menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah juga ya. Nah, ada banyak barang yang sebenarnya dapat dihasilkan sendiri di dalam negeri yang tapi masih didatangkan dari luar. Jadi, kita mengusahakan untuk selalu mementingkan produsen dalam negeri dahulu. Nah, tapi biasanya persoalan utamanya itu ada dalam kualitas barangnya. Nah, produsen dalam negeri belum tentu dapat menghasilkan barang dengan mutu yang sama dengan harga yang rendah seperti yang diberikan oleh luar negeri lainnya. Sekarang aku bakal jelasin mengenai alat-alat pembayaran internasional. Nah, ini ada apa aja sih? Yang pertama ada tunai atau cash, yang kedua ada open account, yang ketiga ada commercial bill of exchange, yang keempat ada letter of credit, yang kelima ada private compensation. Nah, di antara 5 ini kita bisa pilih nih pembayaran internasional apa yang mau kita pilih. Nah, selanjutnya ada devisa. Nah, devisa ini merupakan aset atau kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Nah,
perpindahan aset atau kewajiban finansial antara penduduk di suatu negara dengan penduduk di negara lain akan menimbulkan lalu lintas devisa. Nah, selanjutnya ada neraca pembayaran internasional, yaitu catatan sistematis mengenai transaksi-transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam kurun waktu tertentu. Nah, penduduknya ini bisa individu, bisa badan hukum, bisa pemerintah juga. Nah, tujuannya itu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonominya dengan negara lain. Nah, data transaksi ini dalam neraca pembayaran dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat pada transaksi dilakukan. Nah, yang kedua ada Bank Indonesia untuk mencatat pada waktu diadakan pembayaran atas dasar kas. Nah, selanjutnya ada transaksi internasional. Nah, jadi hanya transaksi ekonomi saja yang masuk dalam neraca pembayaran internasional tadi. Nah, transaksi ekonomi itu meliputi apa aja nih berarti? Nah, yang pertama ada transaksi kredit. Nah, ini jika kita menimbulkan atau menambah hak suatu negara untuk menerima pembayaran dari negara lainnya. Nah, yang kedua ada transaksi debit jika menimbulkan atau menambah kewajiban penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran kepada penduduk di negara lain. Nah, komponen neraca pembayaran itu ada 4, yaitu A, ada transaksi berjalan, yaitu current account, terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca non-balas jasa. Nah, selanjutnya ada neraca modal atau capital account, yang selanjutnya ada neraca penyeimbang, yang terakhir ada selisih perhitungan. Nah, yang pertama ada neraca perdagangan. Nah, dia mencatat nilai transaksi ekspor impor barang-barang selama satu periode. Nah, kalau neraca jasa mencatat ekspor dan impor dalam jasa selama suatu periode tertentu, yang termasuk di dalamnya adalah imbalan atau pendapatan atas modal atau investment income, yaitu berupa dividen atau bunga dan sewa. Yang ketiga, ada neraca non-balas jasa, yaitu mencatat transaksi yang bukan sebagai akibat pembayaran balas jasa. Karena namanya aja udah non-balas jasa kan. Terus selanjutnya ada neraca modal, yaitu mencatat pembelian penjualan aset-aset finansial seperti surat-surat berharga, deposito perbankan, dan juga investasi langsung. Nah, selanjutnya ada neraca penyeimbang. Rekening penyeimbang apabila transaksi kredit tidak persis sama dengan nilai transaksi debit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah nilai sebelah kredit dan debit dari suatu neraca pembayaran akan selalu sama atau balance. Nah, terakhir ada selisih perhitungan. Salah satu faktor yang menyebabkan saldo tidak sama adalah karena ketidaklengkapan informasi atau adanya transaksi-transaksi yang tidak tercatat nih. Biasa transaksi gelap atau mungkin yang lainnya. Nah, kemudian transaksi yang tidak tercatat ini akan dimasukkan ke dalam bagian selisih perhitungan. Oke, sekian untuk perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Oke.